ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita kembali belajar tentang fikih Asmaul Husna yang tidak lain kesempatan ini kita dapatkan melainkan karena pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya segala kebaikan itu bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma taufiqi illa billah." Dan tidaklah yang dapat memberikan taufik kepadaku kecuali hanya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu muslimin rahmati Allah Azza wa Jalla, kita diberikan kesempatan untuk belajar, lalu kemudian diberikan kesempatan untuk memahami ilmu syar'i, tidak lain tidak bukan semuanya karena pertolongan dan juga taufik dari Allah Azza wa Jalla. Baik, berikutnya kita masuk di satu pembahasan yang juga penting, masih di kaitan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang di antara dikatakan di halaman yang ke-52 kalau di PDF kami, yaitu bahwasanya di antara kaidah yang penting dalam memahami asma atau nama-nama Allah Azza wa Jalla adalah bahwasanya semua nama-nama Allah Azza wa Jalla khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Di setiap nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla adalah dikhususkan untuknya. Dan penyandaran nama kepada Allah itu membuktikan akan kekhususan nama tadi. Sebagaimana Allah mengatakan misalnya Al-Hayyu atau Al-Qayyum, Allah mengatakan Ar-Razzaq, Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Mengatakan Al-Qawiyyu Al-Matin dan seterusnya. Maka semua nama-nama tadi berisi makna yang baik dan semuanya khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Dalilnya ada dua macam dalil atau dua dalil. Yang pertama dalam surah Al-A'raf, Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan hanya untuk Allah Azza wa Jalla nama-nama yang mulia. Dan juga di surah Thaha ayat 8 Allah mengatakan lahul asmaul husna. Dia atau Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang baik atau asmaul husna. Dan dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, huruf lam dan yang setelahnya menunjukkan akan pembatasan atau pengkhususan. Jadi ketika Allah mengatakan walillahil asmaul husna. Ini sebenarnya PDF-nya di halaman sebelumnya kalau tidak salah. Walillahil asmaul husna. Dan lam di sana menunjukkan pembatasan. Artinya semua nama-nama yang baik itu khusus hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Begitupun Allah mengatakan lahul asmaul husna, bagi Allah Azza wa Jalla nama-nama yang mulia, maka lam di sana adalah lam untuk menunjukkan makna pengkhususan atau hasr, yaitu yufidul hasr atau ikhtisas. Jadi tidak ditujukan kepada yang lainnya. Jadi fungsi lam dalam bahasa Arab itu jumlahnya banyak sekali, di antara untuk menguatkan, kemudian untuk menunjukkan idhofah atau kepemilikan kepada sesuatu misalnya. Dan idhofah pun menunjukkan ciri yang atau menunjukkan makna yang berbeda-beda pula. Sehingga pemahaman ini penting juga ya, pemahaman tentang Asmaul Husna ini juga harus diiringi dengan pemahaman bahasa Arab yang baik. Makanya para ulama dalam masalah Asmaul Husna juga mendebat orang-orang yang salah pemikirannya itu ditinjau dari sisi bahasa juga. Sebenarnya ketika ada orang mengatakan misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya sungguhnya Ar-Rahman Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arsy misalnya. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan ala di sini maknanya istaula, menguasai. Maka salah seorang ulama mengatakan, ya orang-orang yang mengatakan bahwasanya ala bima'na istaula, maka dia termasuk di antara orang-orang yang pandir, tidak paham tentang bahasa Arab. Kenapa? Karena tidak ada dalam kamus bahasa Arab dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, ala itu bermakna istaula. Jadi ala dimaknai ke makna yang hakikatnya atau makna yang dekatnya dulu. Lalu kemudian istaula itu makna yang jauh sekali, yang hampir-hampir tidak ada, hampir-hampir tidak sampai ke arah sana atau tidak perlu untuk dimaknai ke arah sana. Taib. Kaum muslimin rahmatillah Allah Azza wa Jalla.
Lantas kalau seandainya nama-nama tadi dibatasi untuk Allah atau khusus untuk Allah, apakah boleh manusia menamai dirinya dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla? Misal dia menamakan dirinya Malik misalnya, atau menamakan dirinya Qawi, atau menamakan dirinya Matin, boleh tidak kira-kira? Maka kita katakan di sini Syekh Abdul Razak mengatakan, maka amma hukmu tasmiyatil bashar bi asma'illahi fal amru fi hadza yakunu ala wajhain. Maka ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, maka min asma'illahi ilman mukhtassan bihi subhanahu wa ta'ala, yaitu yang nama-nama Allah Azza wa Jalla yang khusus untuk diri Allah Azza wa Jalla, yang tidak mungkin seorang hamba disifati dengan sifat tadi. Maka kalau sifat tadi atau nama tadi, maka khusus untuk Allah semata, tidak boleh untuk yang lainnya. Misalnya lafzul jalalah Allah ini jelas, tidak boleh hamba menamai dirinya dengan nama Allah misalnya. Ini nauzubillah min dzalik, tidak boleh. Atau Ar-Rahman, yang dikatakan Ar-Rahman ini juga tidak boleh. Atau Al-Khaliq misalnya, yang menciptakan, makanya juga tidak boleh. Al-Bari, nah, ini juga tidak boleh. Al-Qayyum juga tidak boleh. Kenapa? Karena fala yajuzu tasmiyatu ghairihi bihi. Tidak boleh menamai selain Allah dengan hal tadi. Lianna musammahu muayyanun la yaqbalu syirkah. Karena konsekuensi atau zat yang ditunjukkan dari nama-nama Al-Bari, Al-Qayyum, Al-Khaliq, kemudian lafzul jalalah Allah, Ar-Rahman dan yang lainnya, itu tidak menerima kongsi dalam hal makna. Jadi tidak mungkin ada makhluk yang bisa dinamai dengan hal demikian. Mutlak sepenuhnya hak Allah Subhanahu wa taala. Fallahu azza wa jalla dzul uluhiyyati wal ubudiyah. Allah yang memiliki hak uluhiyah dan juga ubudiyah. Tidak ada makhluk yang sifatnya yang termaktub dalam nama Allah. Allah kan berasal mustaq minal ma'luh. Jadi zat yang memiliki sifat uluhiyah atau diibadahi. Maka tidak mungkin itu disebutkan kepada makhluk. Ala khalqihi ajma'in. Maka apa? Na'am, fallahu dzul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqi ajma'in. Maka Allah sepenuhnya memiliki hak uluhiyah ubudiyah di atas makhluknya. Tidak mungkin makhluk tadi mendapatkan mendapatkan nama yang sama atau sifat yang sama dari nama yang mengandung makna zul uluhiyah atau ubudiyah. Ar-Rahman pun juga sama, yadullu ala kamali rahmatillahi allati wasi'at kulla syai'. Karena Rahman ini mencakup dunia dan juga akhirat, maka tidak mungkin ada makhluk yang disifati dengan sifat Rahman atau nama Ar-Rahman. Maka Ar-Rahman ini memiliki hanya khusus Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, penyebutan di sini hanya sebagian saja, tidak semuanya disebutkan. Ini ala sabilil misal saja, sekedar contoh disebutkan beberapa Al-Qayyum, Al-Bari, kemudian lafzul jalalah Allah, kemudian Ar-Rahman dan lain sebagainya. Wa huwa bi kathrati isti'malihi sara ilman bil ghalabati alaihi subhanahu mukhtassan bihi. Maka bi kathrati isti'malihi sara ilman bil ghalabati alaihi subhanahu mukhtassan bihi. Maka dengan demikian kata musannif hafidh Baik. Kaum muslimin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kata muallif hafizahullah taala mana tadi? Wa huwa bi kasrat isti'malihi sara ilman bil ghalabati alaihi subhanahu mukhtassan bihi. Maka dengan demikian nama-nama tadi hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk yang lainnya. Taib. Kaum muslimin rahmatillah Allah azza wa jalla. Wal khaliqu man yujidu syai'a ala ghairi misalin sabiq. Sementara Al-Khaliq, kenapa kok khusus untuk Allah? Ya karena Khaliq ini ditujukan untuk karakter atau nama, sifat, menjadikan sesuatu dari yang sebelumnya tidak ada. Yang mana makhluk tidak mungkin disifati dengan hal demikian. Jadi tidak ada makhluk yang menciptakan sesuatu dari yang sebelumnya tidak mungkin. Jadi makhluk itu menciptakan sesuatu dari yang sebelumnya ada. Orang merakit komputer ya dari sesuatu partisi-partisi yang apa? Partisi yang sebelumnya sudah ada. Sementara partisi yang tidak ada sama sekali misalnya ya, ditantang makhluk silakan ciptakan apa? Ciptakan sesuatu yang awalnya tidak ada. Dari makhluk yang tidak ada terus diciptakan ada. Apakah bisa? Tidak bisa. Maka ini karakter yang berbeda. Khalqun atau ciptaan
yang berbeda. Maka al-khaliq ini hanya ditujukan untuk apa? Yujidu syai'a min ghair ala ghairi misalin sabik, tanpa harus ada permisalan sebelumnya atau tanpa ada wujud sebelumnya. Taib. Wal bari, sementara al bari mayyujidu syai'a bari'an minal aib, yaitu yang menjadikan sesuatu bari'an minal aib. Bahwasanya kata muallif rahimahullah taala, zat yang menciptakan sesuatu yang terbebas dari aib. Dan ini hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin kalau makhluk menciptakan sesuatu pasti ada celahnya, pasti ada celahnya. Misal kalau sekarang ada jantung buatan misalnya, terus kemudian ada manusia beragam punya apa? Punya visi misi untuk cloning hewan misalnya. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi banyak sekali kekurangan, banyak sekali kekurangan. Yang tidak sempurna, yang tidak sesempurna sebagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin bakal sempurna. Itu yang kita pegang. Itu iman yang kita pegang. Sebesar apapun pengetahuan yang akan mereka peroleh di waktu yang akan datang, maka tidak akan sampai pada apa? Pada tingkatan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kaum muslimin rahmatillah Allah azza wa jalla. Kemudian fala yusamma bihi illa Allah azza wa jalla. Oh, afwan. Wa dzalika la yakunu illa minallahi wahdah. Tidak mungkin kecuali hanya berasal dari Allah saja. Fala yusamma bihi illa Allah taala. Maka tidak mungkin dinamai dengan Al-Bari tadi kecuali hanya Allah. Wal qayyum huwal mustaghni bi nafsi an ghairi. Sementara Al-Qayyum adalah zat yang tidak butuh dengan yang lainnya. Manusia itu butuh dengan yang lainnya. Hewan butuh dengan yang lainnya. Tumbuhan butuh dengan yang lainnya. Bahkan sesuatu yang tidak hidup sekalipun yang ada di dunia ini, maka semuanya butuh dengan yang lainnya. Meja untuk berdiri, maka dia butuh kepada lantai. Lantai untuk menjadi kuat, maka dia butuh semen, dia butuh batu, dia butuh batu bata, dan lain sebagainya. Maka ini menunjukkan semua makhluk di dunia ini akan membutuhkan kepada yang lainnya. Sementara zat Allah, maka al-mustaghni an ghairi. Maka Allah itu cukup atau tidak butuh dengan yang lainnya. Al-muftakiru ilaihi kullu man siwah. Sementara yang lain yang dimaksud Al-Qayyum akan membutuhkan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada makhluk di muka bumi ini kecuali mereka butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali lagi kaum muslimin rahmatillah Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang tidak mungkin seorang makhluk atau manusia dinamai dengan nama-nama tadi. Kenapa? Karena kekhususan makna yang terkandung dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla tadi. Fahadzan naw'u minal asma' yamtani'u tasmiyatu ghairihi bi syai'in minha. Maka tidak boleh ada satupun makhluk yang menamai dirinya dengan hal tersebut. Yang kedua, asani maka minal asma'i lahu ma'nan kulliyyin tatafawatu fihi afraduhu. Ada beberapa nama yang kata muallif hafizahullah taala menyeluruh, yang setiap individunya berbeda-beda, berbeda-beda. Jadi maksudnya mustarak. Jadi antara Allah Azza wa Jalla memiliki karakter demikian, begitu pun dengan makhluk juga memiliki karakter demikian. Baik. Contoh misalnya Al-Malik yang maha merajai misalnya. Al-Malik yang maha merajai. Al-Aziz misalnya yang maha perkasa. Al-Jabbar, Al-Mutakabir, dan lain sebagainya. Maka apakah boleh seorang makhluk dinamai dengan Malik misalnya? Malik atau misalnya Mas Aziz misalnya. Apakah boleh demikian? Maka jawabannya diperbolehkan. Diperbolehkan karena Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'an yang mana tidak mungkin kalau dikatakan dalam Al-Qur'an lantas hal tersebut menjadi tidak boleh untuk ini tidak boleh. Padahal Allah menisbatkan di dalam Al-Qur'an beberapa nama-nama tadi kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Yusuf ayat 51 Allah mengatakan qalat imra'atul aziz, yaitu wanita istrinya Al-Aziz, pembesar dari Mesir, mengatakan maka apa? Maka tidak mungkin Allah menyetujui penyebutan ini kecuali apa? Kecuali tidak mungkin menyebutkan di dalam Al-Quran kecuali menyetujui atau tidak mempersalahkan penyebutan tadi. Begitu benar firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Ghafir ayat 35. Kadzalika yadba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbarin. Ini tidak ditujukan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan begitulah kata Allah, atau demikianlah Allah mengunci mati yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbir, mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Jadi berarti ada tuh makhluk yang diberikan karakter mutakabbir jabbar. Maka ini menunjukkan tidak ada masalah makhluk dinamai dengan mutakabbir, dinamai jabbar. Taib. Wala yalzamu min dzalika at-tamasul. Maka tidak melazimkan adanya apa?
Tidak melazimkan adanya serupa. Kalau makhluk dinamai mutakabir, lantas sama dengan mutakabirnya Allah. Ini jauh sekali. Jabarnya makhluk beda dengan jabarnya Allah. Maliknya makhluk beda dengan maliknya Allah Subhanahu wa taala. Li'anal idhafah taqtadi takhsis. Karena idhafah penyandaran itu apa? Menunjukkan makna pengkhususan. Maksudnya fama yudhafu ila Allah minha yakhussuhu wa yaliku bihi subhanahu wa bijalalihi lahu wa bijalalihi wa kamalihi. Kata muallif hafizallahu taala, maka apapun yang disebutkan kepada Allah ya yakhussuhu wa yaliku bihi, maka sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi misal dikatakan Baitullah, rumah Allah, maka tentu ini mulia, itu tentu mulia. Disebut dengan kursi Allah, arsy Allah, terus kemudian disebutkan nama-nama Allah Azza wa Jalla, maka jangan dimaknai dengan makna yang disebutkan kepada makhluk. Maka istirak fil alfat la yalzamu istirak fil makna. Jadi kongsi dalam masalah lafaz tidak melazimkan kongsi dalam masalah makna. Baik. Wa ma yudhafu minha ilal makhluk fa'ala ma'nan khasin yaliku bil makhluk wa bi naqsihi wa dha'fihi. Nah, kalau dinisbatkan kepada makhluk, Malik ini nama untuk anaknya Pak Fulan misalnya. Ya sesuai dengan manusia yang lainnya. Pak Fulan, anaknya Pak Fulan memiliki kekurangan A dan B. Anaknya Pak Fulan memiliki aib A dan B. Kenapa? Karena dinisbatkan kepada makhluk. Kalau dinisbatkan kepada Allah, ya yaliku bi jalalihi wa kamali. Sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Fahadha sawabul qawli fi hadhil masalah. Maka ini yang paling benar dari pendapat yang ada. Jadi Allah Ta'ala alam, apakah penulis di sini mengisyaratkan adanya pendapat yang menyatakan tidak boleh menamai seorang anak dengan semua nama-nama Allah Azza wa Jalla kecuali kalau disandarkan sebagai makhluk. Itu Abdul Khaliq, Abdul Malik, Abdul Aziz dan seterusnya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah taala, Ibnu Katsir mengatakan wal hasilu anna min asma'ihi ta'ala ma yusamma bihi ghairuh wa minha ma la yusamma bihi ghairuh. Ada nama-nama Allah yang tidak boleh yang lain menamai dengan nama tersebut, ada yang boleh. Kasmillahi warrahmani wal khaliq warrazzaq wa nahwi dzalik. Seperti nama Allah Ar-Rahman, terus kemudian nama lafzul jalalah Allah, Al-Khaliq, Ar-Razzaq dan yang semisalnya. Baik. Kaum muslimin rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian berikutnya, wa mimma yultahaku bihadza atau yaltahiku bihadza annal wajiba tijaha asma'illahi ihtiramuha wa mura'atul adabi nahwiha atau nahwaha. Dan di antara hal yang masih berkaitan dengan masalah ini adalah bahwa saya wajib bagi setiap hamba, bagi setiap muslim untuk menghormati ihtiram wa mura'atul adab dan menjaga adab terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadzal ihtiram alla yusamma ahadun bismin fihi naw'un musyarakatan lillahi fi asma'i. Maka tidaklah selayaknya seorang muslim menamai dirinya atau menamai anaknya dengan sesuatu yang apa? Yang nyerempet dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Misal anaknya dinamai Qadil Qudat misalnya. Ini qadinya dari segala macam qadi misalnya. Maka tidak selayaknya atau Malikul Muluk, raja di raja. Ini juga tidak boleh. Wa Hakimul Hukam, hakimnya hakim. Tidak juga tidak boleh. Jadi nama yang mengandung mubalaghah, nama yang mengandung apa? Mengandung over hiperbola yang berlebihan yang tidak selayaknya dinisbatkan kepada makhluk ini tidak boleh. Baik. Atau yang semisalnya hifdzan lit tauhid. Kenapa demikian? Ya dalam rangka menutup celah kesyirikan. Dalam rangka menutup celah kesyirikan. Misal dikatakan aina hakimul hukam fi hadzal fasl. Mana hakimul hukam, mana hakimnya hakim di kelas ini. Padahal niatnya untuk manggil. Niatnya untuk manggil. Padahal tidak ada yang layak untuk dinisbatkan yaitu istilah hakimul hukam atau panggilan hakimul hukam kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi alaihi wasallam beliau mengatakan sungguhnya inna akhna asmin indallahi rajulun tusamma malikul amlak. Sungguhnya nama yang paling tidak disukai Allah Azza wa Jalla atau dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah Malikul Muluk. Malikul Muluk. Jadi raja di raja. Atau yang serupa dengannya. Walaupun dengan bahasa Indonesia. Ini juga tidak diperbolehkan. Jadi apa ya? Banyak ya. Contohnya banyak sekali. Ini banyak sekali. Misal apa misalnya? Dewa misalnya. Ini juga tidak selayaknya dinamai dengan hal demikian. Karena mengandung nama yang isinya apa? Yang isinya musyarakatan. Yaitu berserikat, berkongsi dalam masalah apa?
dalam masalah entah masalah apapun, penciptaan dan lain sebagainya. Nah, terlebih nama dewa termasuk di antara nama-nama yang merupakan ciri khas panggilan orang-orang di luar Muslim kepada Tuhan-Tuhan mereka. Baik. Begitupun Nabi Alaihissalam mengatakan la malika illallah azza wa jalla. Tidak ada raja di raja kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sunan Abi Dawud dan selainnya disebutkan dari Abu Shuraih radhiyallahu taala, beliau mengatakan atau diberikan kunyah, maksudnya beliau ini kalau tidak salah ini beliaunya adalah Abu Shuraih. Abu Shuraih. Jadi sebelum Abu Shuraih itu beliau dinamai atau diberikan kunyah Abul Hakam. Abul Hakam. Yang dimaksud dengan Al-Hakam adalah apa? Hukum, adalah hukum atau pemutus hukum atau yang menetapkan hukum. Dan Rasul mengatakan ketika atau menjumpai Abu Shuraih dinamai dengan Abdul Hakam, dia mengatakan ma'ahsan hadza. Wah, luar biasa ini. Famalaka minal walad. Punya anak enggak? Perhatikan bagaimana adabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika apa? Ketika beliau mengingatkan Abu Shuraih, beliau tidak langsung lucu, wah enggak, namanya jelek ini kayak gini. Namanya buruk ini kayak gini atau namanya ini dan itu. Enggak. Beliau mengatakan famalaka minal walad. Punya anak enggak kira-kira? Maka beliau mengatakan ada, namanya Surai, lalu kemudian Muslim, lalu kemudian Abdullah. Terus kemudian beliau mengatakan faman akbaruhum, mana yang paling tua? Maka beliau mengatakan Surai. Maka Rasul mengatakan fa'anta Abu Surai. Maka dengan demikian engkau namanya Abu Surai saja, bukan Abul Hakam. Ini baiknya adab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengingatkan atau menegur orang yang salah. Jadi kita bisa niru tuh bagaimana ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika demikian. Dulu pernah kami ditanya oleh guru kami, uh, ketika ada tes micro teaching, beliau mengatakan bagaimana cara antum ketika tegur ada murid yang ngantuan di kelas, dianggap di kelas, terus kemudian melakukan hal yang tidak selain dilakukan di kelas misalnya. Nah, kalau kita tegur potensinya dia akan dipermalukan satu kelas. Misalnya. Orang satu kelas melihat semuanya, terus kemudian mempermalukan dia. Bagaimana caranya? Kami bingung caranya gimana. Nah, beliau mengatakan ada cara yang solutif, kata beliau. Ini disebutkan oleh Ustaz siapa Abdullah Rai Hafizullah Ta'ala. Dia mengatakan caranya adalah antum singgung tentang masalah yang menimpa orang tadi tapi tanpa menyebutkan namanya. Ini cara juga disebutkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul seringkali ketika negur sahabatnya, dia langsung naik ke atas mimbar kemudian mengatakan, wahai kaumku, tidakkah kalian menyaksikan ada seorang laki-laki demikian dan demikian? Ada seorang yang demikian demikian. Nah, terus kemudian apa? Kemudian Ustaz Abdul mengatakan antum singgung saja tentang masalah ngantuk di depan kelas, tapi tanpa harus matanya ke orang tadi, terus pandangannya ke orang tadi, ya sudah. Yang penting santai saja. Misalnya ngantuk di kelas ini, terus kemudian kalau di kelas rame itu kayak gini kayak gitu dan lain sebenarnya tanpa harus menjadikan dia malu di kelas tersebut. Karena boleh jadi ada orang yang ngantuk di kelas, terus kemudian kita tegur dengan keras juga. Padahal dia apa? Padahal dia baru pertama kali itu ngantuk misalnya. Karena mungkin malamnya begadang ngerjain tugas. Terus kalau Allah siangnya ngantuk misalnya. Nah, kita harus paham, harus tahu terlebih dahulu sebelum negur orang lain. Baik. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan fa arsyadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila taghyiri kunyatihi mura'atan lil adabi fi haqqi asma'illah walau lam tuqsad al musyarakah. Walaupun tujuannya tidak mungkin tuh Abul Hakam itu apa? Itu tujuannya adalah untuk menyamai kedudukan Allah Azza wa Jalla dalam hal mengambil keputusan hukum. Karena Abu Shuraih dinamai demikian, itu karena manusia seringkali kalau ada masalah datangnya ke Abu Shuraih. Ya konsultan lah, konsultan. Jadi beliau suka ngasih solusi atau suka ngasih saran kepada orang yang konsultasi dengan beliau. Akhirnya dipanggil Abul Hakam. Oh ini cocok dengan Abul Hakam. Atau ada orang yang sedang berselisih datangnya ke Abu Shuraih. Gimana nih Abu Shuraih kayak ini kayak gitu. Terus kemudian Abul Hakam apa? Terus kemudian manusia memanggil dengan Abul Hakam. Tidak ada tujuan untuk apa? Untuk menyatakan saya ini yang memutuskan hukum sebagaimana Allah Azza wa Jalla. Lam tuqsad bihil musyarakah. Dan bukan dalam rangka musyarakah. Pengen kongsi secara lafaz dan juga secara mana enggak. Tapi Rasulullah mura'atan lil adab. Beliau pengen menjaga adab kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kaidah yang baru yaitu asma Allah Azza wa Jalla khusus baginya dan sesuai dengan kemuliaannya. Jadi nama-nama Allah Azza wa Jalla itu mukhtassatun bila iqatan bijalalihi. Khusus hanya untuk Allah dan sesuai dengan kemuliaannya. Jadi semua nama-nama Allah Azza wa Jalla ya khusus untuk Allah. Ini hampir mirip dengan kaidah sebelumnya. Dan disebutkan di sini dan sesuai dengan kemuliaannya. Jadi kalau kita menyatakan tadi sama secara makna misalnya, ini kok sama-sama memiliki sifat apa? Aziz perkasa misalnya. Apakah perkasanya makhluk sama dengan perkasanya Allah? Tidak.
Perkasanya Allah itu laiqatan bijalalihi, sesuai dengan kemuliaan zat Allah Subhanahu wa taala. Inna minal qawaidil muhimmati wal usulil mufidati fi babi fikhi asma'illahil husna anna asma'allahil husna wa sifatihi wa sifatahu al-ulya mukhtassatun bihi subhanahu laiqatun bijalalihi wa kamalihi wa azamatihi. Hal yang patut untuk kita pahami, kaidah yang penting untuk kita pahami dalam permasalahan ini, bahwa nama-nama Allah Azza wa Jalla dan juga sifat-sifatnya itu khusus untuk Allah semata. Jadi kalau dimaknai Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, ya kemahaannya tadi khusus Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh dinisbatkan kepada makhluk. Makanya tidak boleh tuh Malikul Amlak, terus Hakimul Hukam, Qudatul Qudat, itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena mengandung konsekuensi mubalaghah atau hiperbola. Maka tidak diperbolehkan. Tapi ketika maknanya sama dengan nama yang ada di nama-nama makhluk, maka bukan berarti apa? Bukan berarti Allah sama dengan makhluk, sifatnya sama dengan makhluk, enggak. Jauh sekali. Jauh sekali. Enggak bisa disamakan sama sekali. La iqatan bijalali, sesuai dengan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Azza wa Jalla memiliki nama yang mulia, maka berdoa atau beribadah dengan hal tersebut. Wa idafatuha ilaihi subhanahu tadullu ala ikhtisasihi biha. Maka dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla menunjukkan kekhususan. Berarti nama ini khusus untuk Allah, tidak boleh untuk yang lainnya. Tidak boleh untuk yang lainnya. Ini menjadi dalil ulama itu, sebagian ulama menjadikan dalil tidak boleh sama sekali nama-nama Allah yang disebutkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah itu dinamakan kepada nama makhluknya. Taib. Walihada, nah ini sudah kita bahas tadi ya. Walihada, samallahu nafsah bi asma'ihi wa samma sifatahu bi asma'in. Dan oleh karenanya Allah Azza wa Jalla Allah Azza wa Jalla menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut dan menamakan sifat-sifatnya dengan nama tersebut pula. Allah menamai Al-Hayyu, maka memiliki sifat Al-Haya, Al-Qayyum, memiliki sifat Al-Qiyam, Al-Qiyam binafsih maksudnya. Lalu kemudian Ar-Razzaq memiliki sifat Ar-Rizqu dan lain sebagainya. Dan kata muallif, fakana tilkal asma mukhtassatun bihi la yusyrikuhu fiha ghairu. Maka tidak ada yang berkongsi di dalam masalah tersebut. Ini khusus untuk Allah, tidak boleh untuk yang lainnya. Wala niddalahu fiha wala nazir, tidak ada bandingan. Tidak ada bandingan. Jadi ya ini khusus untuk Allah. Maknanya juga khusus untuk Allah, sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Wala samiyya wala matsila. Tidak ada yang serupa. Baik dalam hal kesempurnaan namanya saja tidak ada yang serupa. Jadi kalau misalnya di beberapa agama misalnya menamai manusia-manusia yang mereka Tuhan-Tuhankan, mereka dewa-dewakan dengan nama-nama yang luar biasa misalnya. Panjang namanya misalnya, dengan nama-nama yang mereka berikan kemuliaan, maka kemuliaan dari nama yang mereka nisbatkan atau makhluk nisbatkan tidak akan sesempurna semulia dengan nama yang disebutkan kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah akidah asma was sifat. Wa qad sanna Allah tabaraka wa ta'ala ba'da makhluqatihi bi asma'in mukhtassatin bihim mudhafatan ilaihim wa idafatuha ilaihim tadullu ala ikhtisasihim biha wa annaha taliqu bihalihim wa naqussuhum wa naqsihim wa dha'fihim. Tapi Allah Azza wa Jalla menisbatkan atau mengidhafahkan, menyandarkan nama tadi kepada sebagian makhluknya. Sebagaimana apa? Sebagaimana Allah juga menisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu rahimah, yaitu memiliki sifat penyayang. Tapi rahimnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan sebanding dengan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kalau dinisbatkan kepada makhluk ya sesuai dengan makhluknya, penuh kekurangan, penuh aib, penuh cacat dan lain sebagainya. Wa qad ja'at hadhil asma muwafaqatan litilkal asma idza quti'at 'anil idhafah wa takhsis. Dan nama-nama tadi apa? Nama-nama tadi bisa sama atau dimutlakkan sama lafadznya. Sebentar. Nama-nama tersebut jika dimutlakkan sama lafadznya tapi tidak harus sama hakikat dan perwujudannya. Jadi kalau misalnya wala yalzamu min ittifaqi tilkal asma ittifaqul haqa'iq wal musammayat. Nah, kalau antum punya terjemahannya di kitab ini Fiqh Asmaul Husna ada beberapa potongan terjemahan yang dipotong oleh penerjemah. Kami tidak tahu kenapa alasannya, tapi biasanya untuk menyingkat. Cuman kadang beberapa penyingkatan atau penyebutan terjemahan tadi menghilangkan esensi dari yang disampaikan di paragraf tadi. Jadi teman-teman juga perlu untuk membaca terjemahannya didampingi oleh seorang guru. Karena khawatir ada potongan terjemahan, namanya juga penerjemah manusia juga, penuh aib, penuh cacat, penuh kekurangan.
maka kadang-kala kurang, kadang-kala lupa mungkin dan lain sebagainya. Maka hendaknya teman-teman juga mendampingi pembelajaran atau pembacaan kitab-kitab akidah seperti ini didampingi oleh seorang seorang guru. Taib wa bayanu hadza yattadihu bi iradi amsilatin adidatin yastabinu biha al-muradu wa yadharul maqsud. Kata muallif hafizallahu taala, dan penjelasan ini akan lebih terang dengan disebutkan beberapa contohnya. Jadi biasanya penyebutan contoh itu bisa menjadikan seorang lebih paham dibandingkan harus penjelasan panjang panjang lebar. Dijelaskan penjelasan tadi satu paragraf, dua paragraf apa maksudnya. Tapi ketika sampai kepada satu contoh, maka dia akan mudeng atau paham. Waqad samallahu nafsa hayyan. Allah Azza wa Jalla menamai dirinya dengan hayya. Faqala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada ilah yang tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wal hayyul qayyum, dialah zat yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Wasama ba'du ibadi hayyan. Allah pun menamai sebagian hambanya dengan sifat hidup. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Allah mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup. Walaysa hadzal hayyu misla hadzal hayyi. Maka hayyu yang pertama tidak sama dengan hayyu yang kedua. Lianna qawlahu al-hayyu ismullahi mukhtassan bihi. Karena nama al-hayyu dalam surah ayat kursi tadi, ya ini nama Allah. Maka hanya cocok untuk Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk Allah. Punya makna yang tersimpan yang berbeda dengan nama-nama apa? Nama-nama makhluknya atau sifat yang dinisbatkan kepada makhluknya. Sementara firman Allah yukhrijul hayya minal mayyit ismun lil hayyi al makhluk mukhtassun bihi. Maka ini cocok untuk makhluk yang sesuai dengan karakter makhluk, penuh kekurangan. Di antara hal yang kurang saja, kita nggak usah bahas panjang kurangnya di mana. Kita bahas panjang al-hayyunya makhluk dan hayyunya Allah Azza wa Jalla. Di ayat kursi tadi Allah menyebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah adalah zat yang maha hidup. Allah tidak memulai dengan kematian. Tapi ketika menyebut kepada makhluk, Allah mengatakan yukhrijul hayya minal mayyit. Allah mengeluarkan sesuatu yang hidup dari sesuatu yang mati. Atau yukhrijul mayyita minal hayy. Sesuatu yang mati dari sesuatu yang hidup. Ini menunjukkan hayyunya makhluk itu dimulai dari satu kematian atau ketiadaan dan diakhiri dengan ketiadaan lagi. Diakhiri dengan ketiadaan lagi. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, bagaimana kalau misalnya manusia nanti masuk surga terus dan kekal selama-lamanya di surga? Bukankah sama dengan kekalnya Allah? Tidak sama. Kenapa? Karena kekalnya yang para penghuni surga, maka apa? Mereka apa? Maka mereka dimulai dengan kematian, terus kemudian dimulai dengan ketiadaan, di tengah-tengah dan kematian, kehancuran dan lain sebagainya. Maka ini menunjukkan ketidaksempurnaan hayyu mereka atau hayahnya mereka. Baik, berikutnya wahadzanil ismani yattafiqani idza jurrida. Kalau seandainya tidak diikatkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala, maka kedua-duanya yattafiqani idza jurrida. Yaitu mereka bersepakat dalam masalah lafaz. Minal idhafati wa takhsis fi ma'nal hayah al-ma'lum wa wadidul maut. Kalau kita katakan misalnya al-hayyu maknanya apa? Maknanya hidup. Maknanya hidup. Al-hayah maknanya hidup. Kalau tidak disebutkan kepada Allah, tidak disebutkan kepada makhluk, maka tidak akan ada bedanya antara sifat hayyu ini. Kenapa? Ya karena hayyu artinya didul maut, lawan dari kematian. Amma fi halil idhafah wa taqyid, kalau dinisbatkan kepada Allah, terus kemudian dinisbatkan kepada makhluk, maka dua penisbatan ini berbeda secara haqa'iq atau secara musammayat. Falikulli minal musammayaini bihadzal ismi ma yaliqu bi. Maka masing-masing mengandung makna yang sesuai dengan musammahnya. Ya sesuai yang zat yang disebutnya. Kalau hayyun ini disebutkan kepada makhluk, ya sesuai dengan makhluk. Hayyunnya penuh kekurangan, hayyunnya penuh aib, hayyunnya penuh cacat dan lain sebagainya. Sementara kalau hayyun disebutkan kepada Allah, maka hayyun yang apa? Yang la naqsa fihi wa la aiba fihi. Terus kemudian penuh dengan wa balagha fi kamalihi wa jalalihi wa azamatihi. Itu hyperbolik dalam masalah apa? Kesempurnaan, keagungan dan lain sebagainya. Taib. Fal hayatu al mudhafatu ila Allah hayatun mukhtassatun bihi subhanahu taliqu bi jalali wa kamali. Kehidupan yang disebutkan kepada Allah ya kehidupan yang sesuai dengan zat Allah. Idhiya hayatun kamilatun ghairu masbuqatin bi adam, yang tidak dimulai dengan ketiadaan. Wala yalhaquha fana'un au zawalun wala ya'tariha naqsun au dha'fun wala yatakhallaluha sinatun au naum. Tidak ada tidur, bahkan tidak ada tidur. Jadi sifat disebutkan kepada Rabbul Alamin tidak mungkin sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat aib dan lain
sebagainya. Mutadamminatun likamali sifatihi wa 'azamati nu'utihi, mengandung makna sempurnanya sifat Allah dan keagungan karakter Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, ada firmannya. Taib. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Kata Allah Azza wa Jalla, bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Jadi kalau manusia ya kita tidak tahu sebutannya apa nih. Ini bukan manusia ini. Ya kan sebagaimana dalam hadis disebutkan yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Dikumpulkan di perut ibunya 40 hari. Nyebutnya manusia atau bukan? Bukan. Apakah disebut fulan fulana? Tidak disebut fulan fulana. Hanya disebut segumpal darah saja. Tidak ada rupanya, tidak ada detak jantungnya dan lain sebagainya. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik, kemudian berubah menjadi segumpal daging. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Terus kemudian summa yunfakhu fihi ruh, ditiupkan ruh baru disebut sebagai manusia janin. Makanya para ulama ketika mendiskusikan masalah fikih, apakah janin ini diperlakukan sebagaimana jenazah kalau misalnya keguguran, maka para ulama berbeda atau mendasarkan pendapatnya pada masalah ini. Ada yang mengatakan dari awal disebut sebagai janin, sebagai manusia. Tapi ada yang mengatakan enggak, sampai 120 hari baru disebut sebagai manusia. Kenapa? Ya karena tadi, yang pertama kita enggak nyebutnya manusia, kita nyebutnya alaqah, segumpal darah. Kita menyebutnya mudghah, segumpal daging dan lain sebagainya. Baik. Kaum muslimin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dan kehidupan yang diiringi oleh kematian serta kebinasaan. Taib. Ayilatun ila mautin wa halak. Dan kehidupan yang dimulai dengan apa? Atau yang menuju kepada kematian dan juga kehancuran. Sebagaimana firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap hal itu akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini ada perbincangan yang panjang sekali tentang illa wajhah ini. Yaitu ketika teman-teman baca Sahih Bukhari nanti akan ada perbincangan yang panjang tentang tafsir atau definisi dari illa wajhah atau penjelasan para salaf kita tentang illa wajhah. Ala kulli hal, yang masuk illa wajhah di sini adalah maksudnya zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua hancur nantinya akan binasa ketika hari kiamat kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang meniupkan trompet, yang tugas meniupkan trompet adalah Allah Azza wa Jalla, yang akan apa? Akan meninggal juga, akan dicabut nyawanya juga. Taib. Mashubatun bidha'fin, yang akan selalu beriringan dengan kelemahan. Jadi kehidupan makhluk akan senantiasa berada di kelemahan. Allah mengatakan inna khalaqnal insana fi kabad. Kami jadikan manusia fi kabad, senantiasa berada dalam keletihan. Tidak mungkin berada dalam kejayaan, terus kemudian kesempurnaan, kebahagiaan, tidak mungkin. Selalu berada dalam keletihan. Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan Allah ciptakan manusia dalam kondisi lemah. Yang disebut dha'ifa di sini para ulama menyebutkan ada dha'ifa maksudnya dha'ifa min haisul khalqi, yaitu lemah dari sisi awal penciptaan. Dia dari awal lahir tidak bisa ngapa-ngapain tuh. Harus disusuin, harus ditimang, harus ditidurkan, harus dibantu tidur, harus harus dirawat, harus dimandiin dan lain sebagainya. Tidak ada apa? Tidak ada kekuatan sama sekali. Begitupun min haisu apa? Min haisul akhir, atau di sisi di akhirnya ketika dia meninggal pun tidak mampu jalan ke kuburnya sendiri. Dia harus dirawat oleh orang lain. Ini dhaif, dhafun, dan dia tidak punya apa-apa. Taib. Wasama subhanahu aliman. Begitupun contoh yang lain, misalnya Allah menyebut dirinya sebagai alim. Maka sebagaimana firman Allah, innahu was-samiul alim. Tapi Allah juga menamai makhluknya dengan alim. Wabasyaruhu bi ghulamin alim. Dan mereka memberikan wabasyaruhu bi ghulamin alim. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Ishak. Taib. Dalam surah Az-Zariyat ayat 228. Taib. Kaum muslimin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ilmu Allah khusus baginya. Ya, disebutkan di situ wa ilmullahi mukhtassun bihi. Ilmu Allah khusus bagi Allah. Bahwa ilmun kamilun ghairu masbuqin bijahlin wala yalhaquhu nisyanun wala ya'tarihi naqsun. Kata muallif hafizallahu taala, ilmunya Allah berbeda dengan ilmunya makhluk. Kita berilmu, Allah berilmu. Sama enggak sama. Karena apa? Karena sekali lagi kaidahnya apa? Kaidahnya ilmu nama ini mukhtassun billahi azza wa jalla wa yaliku bihi. Sesuai dengan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmunya Allah tidak dimulai dengan kebodohan. Kalau kita sekarang berilmu, dulunya pasti pernah bodoh. Dan kita berilmu, pasti nanti di tengah-tengah pernah lupa. Tapi Allah tidak demikian. Allah tidak pernah bodoh sama sekali. Nauzubillah min dzalik, dari bukan demikian. Nah, karena sebagian kelompok sesat ada yang mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya.
Terus terjadinya. Dan ini diyakini oleh beberapa golongan Syiah di zaman zaman dahulu. Mereka meyakini Allah tidak mengetahui kecuali apa? Kecuali setelah terjadi. Ini keyakinan yang batil, keyakinan yang sesat. Menisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Begitupun ilmu kita, ilmu yang diiringi dengan lupa. Tapi ilmunya Allah tidak ada lupa sama sekali. Tidak akan ada luputnya sama sekali. Apa yang diminta hambanya dulu ratusan tahun yang lalu, Allah masih ada, alias Allah masih mengetahui hal tersebut. Jadi ilmu Allah ini senantiasa bersama dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafi ilmi insan fa innahu ilmun naqis. Nah, beda halnya dengan ilmu manusia, maka ilmunya itu penuh dengan kekurangan. Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kami berikan engkau ilmu kecuali hanya sedikit saja. Jadi jangan sombong. Kita diberikan kesempatan hafal Quran, hafal hadis sekian-sekian, terus kemudian hafal kaidah-kaidah ini dan itu. Jangan sombong. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tidak memberikan kalian ilmu atau tidak datang kepada kalian ilmu itu kecuali hanya sedikit saja. Kita tahu alam semesta, kita tahu teori ini, teori itu, sedikit saja. Nah, apa yang di apa namanya dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla sangat sangat banyak sekali. Bahkan pernah enggak tahu ini apakah relevan atau enggak ya. Dulu tahun 2011 kalau tidak salah. 2011 kami pernah mendengar kuliah yang menyatakan bahwasanya alam semesta ini di apa namanya? Disusun atau terdiri dari dua aspek atau dua susunan. Yang pertama adalah sesuatu yang manusia bisa menjangkaunya. Ya, terus kemudian yang kedua adalah sesuatu yang manusia tidak bisa menjangkaunya. Ini disebut dengan black dark kalau nggak salah ya. Lupa kami. Dark matter kalau nggak salah. Jadi manusia tidak mungkin bisa menjangkau hal tersebut karena keterbatasan pengetahuan mereka. Dan berapa jumlah yang tidak diketahui oleh manusia, kalau cuma di persentase, ini perkiraan saja, ini dugaan saja. Dugaannya adalah 96%. Jadi hanya 4% yang diketahui oleh manusia, yang mungkin diketahui oleh manusia. Sementara sisanya tidak ada yang diketahui. Makanya bukti firman Allah benar, wa ma'utitum minal inilah qalilah. Tidaklah mereka diberikan pengetahuan kecuali hanya sedikit. Maka sekali lagi jangan sombong. Taib. Begitupun ilmu Allah tidak atau ilmu manusia didahului dengan kejahilan. Allah mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita lahir tidak tahu apa-apa, bodoh semuanya. Bodoh semuanya. Bahkan manusia yang paling pintar saat ini maka lahir dari rahim ibunya tidak tahu apa-apa. Siapa yang ngasih tahu ya Allah azza wa jalla yang bimbing dia untuk mohon maaf datang ke puting ibunya ketika baru lahir siapa? Allah azza wa jalla. Yang bimbing dia untuk apa? Untuk keluar dari rahim ibunya siapa? Allah azza wa jalla. Maka yang ngasih petunjuk semuanya adalah Allah azza wa jalla. Taib. Allah mengatakan, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah." Allah jadikan untuk kalian sama pendengaran, penglihatan, lalu kemudian al-afidah hati. Ini tiga perangkat untuk menerima hidayah. Orang harus aktif menggunakan tiga perangkat ini kalau dia ingin dapat ilmu atau dapat hidayah, yaitu pendengaran dia, penglihatan dia, terus kemudian hati dia. Tidak dilibatkan tuh mulutnya, tidak dilibatkan, lisannya tidak dilibatkan, terus kemudian kakinya dilibatkan yang dilibatkan sesuatu yang menjadi wasilah masuknya ilmu pengetahuan kepada kita, yaitu telinga kita, mata kita, lalu kemudian hati kita. Ini tiga aspek yang seorang manusia harus perbaiki kalau dia ingin dapat hidayah seumur hidupnya. Taib. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada kekurangan dan kelemahan kalau disebutkan kepada apa? Kepada makhluk. Allah mengatakan wa minkum may yuraddu ila ardhalil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Kata Allah, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah atau pikun supaya dia tidak mengetahui lagi satupun yang diketahuinya. Perhatikan bagaimana fase kehidupan kita. Dari awal yang tidak ada diwujudkan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi makhluk yang ada. Lalu kemudian apa? Allah Azza wa Jalla menjadikan kita lahir dari rahim ibu kita dalam kondisi tidak tahu apa-apa sama sekali. Lalu memulai perjalanan menuntut ilmu dan lain sebagainya di waktu tua sebelum meninggal dunia Allah jadikan kita lupa sebagian hal. Bahkan ketika masuk usia dewasa kita mulai lupa tuh sebagian hal. Oh iya ya, dulu guru saya pernah menyampaikan ini dan itu, dulu fulan pernah menyampaikan ini dan itu, tapi saya lupa. Kita lupa kunci di mana, kita lupa ini di mana dan lain. Sebenarnya ini sifat manusia penuh dengan aib. Beda halnya dengan ilmunya Allah Azza wa Jalla, tidak diiringi dengan kekurangan kelemahan, tidak diiringi dengan kejahilan, tidak diiringi dengan lupa dan lain sebagainya. Taib. Kaum muslimin rahmatillah Allah Azza wa Jalla, demikian bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, jika ada pertanyaan berkaitan, monggo dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, taib. Apakah al-wali termasuk atau al-maula termasuk nama Allah Azza wa Jalla? Kalau iya, apakah boleh disematkan kepada manusia? Misal saya pernah mendengar Syekh Maulana atau Maulana Fulan atau Wali Fulan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik, terlepas dari apakah benar penisbatan wali kepada makhluk, nah, terus kemudian kita sembarangan mengatakan fulan itu wali Allah, fulan itu maulana dan lain sebagainya. Ala kulli hal kaum muslimin rahmatillah Allah azza wajalla. Beberapa ulama menyatakan bahwa saya al-wali dan juga al-maula termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah azza wajalla, apa amit takhadhu min dunihi awliya'a fallahu huwal wali wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan firman-firman atau ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla juga diberikan nama dengan nama Al-Wali dan juga Al-Maula. Ini dalam beberapa pendapat para ulama. Dan pendapat ulama atau ulama yang berpendapat demikian tetap membolehkan jika itu dinisbatkan kepada makhluk, terlebih terkhusus kepada orang-orang muslim dan tidak boleh dinisbatkan kepada orang kafir, karena ada larangan menjadikan orang kafir apa, la tattakhidhu astagfirullah Allah. Nah, ala kulli hal, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai wali dari wali-wali kalian. Taib. Demikian wallahu taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah diberi nama awalnya Muhammad seperti Muhammad Yusuf atau Muhammad Fadlan? Taib, tidak ada masalah. Memang sebagian ulama atau sebagian ahli ilmu berpendapat nama itu lebih disukai kalau misalnya dia mufrad. Jadi misalnya Muhammad ya sudah Muhammad saja. Atau Ahsan ya sudah Ahsan. Atau Sofiyah, Sofiyah saja. Tidak perlu dipanjang-panjangkan misalnya. Sofiyah Hamadullah misalnya. Tidak. Itu sebagian ahli ilmu berpendapat demikian. Namun pendapat yang kami pegang adalah tidak ada masalah menamai anak kita, menamai siapapun yang kita diamani untuk memberikan nama dengan nama-nama yang murakkab, disusun dari dua nama, Muhammad Fadlan, Muhammad Yusuf dan lain sebagainya. Terlebih sekarang peraturan pemerintah juga mengharuskan dalam tanda kutip seorang hendaknya menamai minimal dua bagian. Wallahu taala. Muhammad Firman, taib. Tidak ada masalah. Muhammad Firman tidak ada masalah. Muhammad Wahyu juga tidak ada masalah. Taib, ada lagi? Silakan. Taib, jika tidak ada, kita cukupkan sampai sini. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima qad 'allamtana warzuqna ilman wa fahma. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.